selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, kali ini gue akhirnya dapat kesempatan untuk mereview sebuah kamera mirrorless dari Nikon. Dan nggak tanggung-tanggung gue langsung nyobain jagoan terbaru mereka, yaitu adalah Nikon Z6 Mark II atau generasi 2-nya. Sebuah pembaruan dari Nikon Z6 yang sebelumnya kita juga pernah review dikit. Kalau kalian tertarik bisa cek dulu videonya, ada di sebelah sana. Nah, si Nikon Z6 II ini adalah mirrorless full frame beresolusi 24,5 megapiksel yang dibanderol dengan harga Rp30.999.000 untuk body only dan Rp39.999.000 untuk versi kit yang menggunakan lensa 24-70 f4 yang kebetulan itu sama dengan sampel yang gue pakai sekarang ini. Katanya sih ada banyak hal yang diimprove dari di generasi 2 ini yang merupakan semacam perbaikan dari generasi satunya sehingga bisa lebih reliable untuk para profesional. Dan yang gua lihat memang sepertinya klaim tersebut tepat pada kamera ini. Lalu apakah kamera full frame ini worth it kalian tebus dengan harga 30 juta body only? Well, kalian akan paham kalau ikutin video ini sampai habis. By the way, sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin dulu kalau channel SM Media sudah mengaktifkan fitur YouTube Membership. Jadi buat teman-teman yang mau mensupport kami lebih besar lagi, kalian bisa join membership kita dan kalian pun bisa dapat banyak benefit seperti badge kalau misalkan kalian komentar, jadi ada logo S-nya khusus gitu kan, konten eksklusif, dan juga akses test file ke produk yang sedang kami review. Jadi contohnya file mentahnya dari si Nikon Z6 ini, kalian akan dapat akses untuk cobain sendiri. Nah, buat info lebih lanjutnya kalian bisa cek aja video soal membershipnya ada di sana atau langsung aja klik tombol join yang ada di samping tombol subscribe. Cuma ceban, jadi silahkan kalian cek aja. Oke, balik lagi ke si Z6 Mark II ini atau Z6 II karena katanya nggak boleh pakai Mark. Secara fisik menurut gue ini termasuk kamera yang paling good looking yang pernah gue coba. Ya, gue tahu itu pasti sangat subjektif, tapi entah kenapa kamera ini terasa cakep aja gitu buat diliatin terus. Belum lagi ngelihat mountingnya yang masif banget dan memberi kesan yang cukup menarik pada overall desainnya. Masalah build quality juga gue rasa udah nggak perlu diragukan karena kamera ini memang berada di jajaran menengah ke atas. Udah pasti buildnya itu terasa sangat rigid dan memberikan feel yang sangat profesional. Semua tombol dan dial juga terasa memiliki tactile feedback yang cukup proper dan gue yakin dia juga sudah weather shield karena pintu-pintu portnya yang gue lihat itu udah dilengkapi dengan beberapa sealing karet. Nggak cuma soal penampilan dan build quality, dari segi functional pun kamera ini memberikan impresi dengan ergonomi yang sangat nyaman buat digunakan. Gripnya enak buat digenggam karena ukurannya cukup besar dan bagian ini juga membuat kalian yang mungkin migrasi dari DSLR ke mirrorless itu nggak bakal canggung karena gripnya sendiri terasa seperti DSLR, cukup nyaman. Untuk port dia juga udah komplit, dia membawa mic input dan juga headphone output, lalu dia juga punya USB Type-C yang bisa digunakan untuk pengecasan dan transfer data. Dan dia membawa port mini HDMI. Gue suka karena port ini harusnya akan lebih awet dan lebih stabil dibandingkan micro HDMI karena memiliki ukuran yang agak lebih besar. Dan di ST sendiri udah ada beberapa mayat kabel micro HDMI. Jadi gue cukup apresiasi karena kamera ini membawa mini HDMI tersebut. Untuk layar sayangnya dia masih tilt screen. Sebenarnya selera sih, tapi gue pribadi lebih prefer layar variangle. Karena layar tilt screen ini biasanya asik buat foto, tapi cukup menyusahkan saat kalian mau shoot diri kalian sendiri. Atau bisa pakai aksesoris cermin yang pernah kita buatin videonya. Lalu di sisi atas dia memiliki sebuah LCD display kecil yang berguna untuk menampilkan beberapa informasi. Ini menarik karena kalau di Canon kalian baru dapat LCD seperti ini di flagshipnya yaitu R5, sedangkan di Nikon Z6 ini aja udah punya. Dan menurut gua layar ini membuatnya terasa cukup premium. Tapi sayangnya yang gua coba dia nggak always on display untuk layarnya ini. Jadi ketika dimatiin dia tidak menampilkan informasi apapun. Gue sih berharap dia tetap memberikan informasi kayak kapasitas baterai dan sisa shot yang bisa diambil ke memori walaupun dalam keadaan mati. Atau mungkin sebenarnya bisa di set. Jadi kalau misalkan kalian tahu dan itu ada settingannya, kalian bisa info ke gua. Karena sejauh ini gua nggak nemu settingan buat hal tersebut.
Untuk media penyimpanan sendiri di sini jadi improvement besar juga dibandingkan generasi satunya karena di Z6 generasi 1 dia cuma punya satu slot memori aja dan terbatas di jenis XQD atau CF Express Type B. Sedangkan kali ini dia sudah punya dua slot memori untuk dual writing data dan slot memori tambahannya itu menggunakan jenis SD card UHS 2, jadi akan lebih friendly juga ekosistemnya. Mengingat memori XQD dan CF Express Type B itu belum terlalu common saat ini. Jadi hadirnya SD card UHS 2 akan sangat membantu untuk banyak user. Oke, sekarang soal user experience-nya. Bagaimana rasa dari penggunaan kamera ini? Menurut gua, it's okay. Pengontrolannya cukup intuitif, lebih mudah dari pakai mirrorless Sony di UI lamanya. Cukup identik kayak pakai Lumix atau Fuji, tapi masih nggak bisa menyaingi user experience yang diberikan kamera-kamera Canon. Tapi ya nggak susah juga buat dipelajari. Buat yang memang pengguna Nikon, mungkin dari zaman DSLR, harusnya sih nggak ada masalah sama sekali, karena UI-nya ini udah jauh lebih gampang dari yang dulu pernah gua coba, walaupun itu gua cobain dulu banget sih. Tapi buat pengguna brand lain yang migrasi ke mirrorless Nikon, menurut gue tetap butuh sedikit penyesuaian karena memang ada beberapa penyebutan yang agak asing di kamera lain, kayak contohnya dia punya mode yang disebut FX dan DX yang padahal simpelnya FX itu menggunakan seluruh bagian sensor full frame dan DX itu semacam crop mode ke ukuran APS-C di bidang sensornya. Jadi ya cukup membingungkan, tapi dengan sedikit research kalian juga akan terbiasa. Gua agak bingung aja di awal karena memang gua belum familiar dengan ekosistemnya Nikon. Oke, beralih ke performa fotografinya yang sepertinya akan menjadi poin terkuat dari kamera ini. Jadi yang gue selalu tangkap dari banyak komentar orang-orang dan juga beberapa fotografer di YouTube, kayaknya Nikon punya reputasi yang cukup baik soal picture quality, dynamic range, dan raw data di file.nav-nya yang katanya sangat powerful buat di post processing. Dan itu akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Nah, gue cobain beberapa kali motret pakai Z6 II ini dan gue bisa bilang picture quality dan dynamic range memang bukanlah kekurangan di kamera ini. Yang gue cobain, reproduksi warna yang dihasilkan sangat bagus. Gue suka dengan karakter warna yang dihasilkan di mode standarnya. Menurut gue terlihat natural dan tajam. Dan soal dynamic range, gue melihat hasil yang cukup identik dengan kamera lain di kelasnya. Gue nggak merasakan perbedaan yang benar-benar signifikan soal dynamic range atau mungkin mata gue yang nggak sanggup buat menotis perbedaannya. Tapi itu bukan berarti jelek ya, karena memang dynamic range kamera zaman sekarang itu rata-rata udah pada mantep-mantep, apalagi di segmen fotografi. Tak terkecuali di kamera ini. Tapi agak disayangkan, karena ketika gue melakukan pengetesan, software Adobe Lightroom itu belum mensupport format RAW.nav dari kamera ini. Karena memang kamera ini masih baru juga, so gue belum bisa nyicipin kapabilitas file RAW-nya secara maksimal. Tapi, file.jpeg di kamera ini menurut gue juga terbilang cakep buat di post processing dengan fleksibilitas yang terbilang cukup tinggi juga untuk sebuah file JPEG. Buat teman-teman yang udah member bisa langsung cek juga di community tab kita karena harusnya file mentahnya udah gua bagiin buat kalian yang mungkin tertarik buat cobain sendiri. Nah, soal kualitas gambar udah cakep, tapi bagaimana performanya saat digunakan? So, Z6 II ini sudah dibekali dengan dua prosesor sekaligus yang membuatnya mampu menangkap gambar dengan lebih cepat dan memiliki autofocus yang lebih reliable dibandingkan generasi satunya. Dia bisa continue shooting hingga 14 frame per second dengan autofocus yang tetap catch up dengan kecepatan tersebut. Kalian punya human dan animal detect eye autofocus, eye detection autofocus yang berfungsi dengan sangat baik, dan dia punya mode yang cukup menarik juga, yaitu adalah wide area tracking, di mana kalian bisa menentukan si eye detect ini untuk berfungsi pada satu bagian di gambar kalian aja. Jadi kalau keluar dari area tersebut, kamera nggak akan mendeteksi mata atau objeknya, dan itu harusnya bisa sangat berguna pada situasi yang cukup crowded, misalkan kayak wedding fotografi. Gue yakin ketika crowded dan kalian pengen objeknya fokus di satu orang, eye detect-nya nggak kemana-mana, gue yakin itu bisa sangat membantu. Selanjutnya soal videonya, kamera ini mampu menghasilkan video 4K up to 30 frame per second dan juga bisa slow-mo Full HD up to 120 frame per second. Kualitas videonya juga bagus, terasa memiliki dynamic range yang cukup tinggi, tapi ya udah, itu aja. Ternyata nggak banyak yang ditawarkan kamera ini dari sisi video, terutama yang direkam secara internal. Jangan salah, video yang dihasilkan itu bagus dan harusnya sangat cukup untuk mengerjakan berbagai produksi kayak cinematic wedding atau travel video dengan kualitas yang ciamik. Tapi sebagai orang yang tertarik pada technical spec di video, kamera ini nggak menawarkan banyak.
Contohnya aja dia hanya merekam di kodek H264 8-bit 420 internally dan baru bisa 10-bit 422 kalau output HDMI. Nggak ada opsi kompresi al-intra di dalam kameranya, jadi sebatas di longgop aja untuk kompresinya, serta lock profile dan juga HLG. Itu ada, tapi cuma bisa digunakan di output HDMI-nya juga. Jadi ada beberapa professional feature yang hilang untuk ranah videonya yang direkam secara internal, padahal HDMI-nya udah bisa cukup tinggi. Jujur aja sebenarnya video yang dihasilkan itu gambarnya bagus, walaupun dengan 8-bit 420 warnanya natural dan dynamic range yang diberikan itu tinggi. Tapi gua rasa untuk professional video purpose fitur kamera ini masih terasa kurang. Belum lagi di pengetesan gua video vertikal pun ketika kita ngambil videonya vertikal itu filenya nggak langsung vertikal. Padahal itu bisa sangat membantu terutama di zaman medsos kayak sekarang. Tapi buat kalian yang nggak se-in-depth itu buat produksi video, misalkan yang tadi gue bilang buat cinematic wedding atau travel video yang nggak butuh bitrate tinggi, lock profile dan lain-lain yang rumit, harusnya udah sangat cukup. Dan kalian juga bisa milih kontainer video sesuai dengan kebutuhan kalian, mau .mp4 ataupun .mov. Oh ya, dia juga udah memiliki IBIS untuk menghasilkan gambar yang stabil. So, berikut adalah pengetesannya. Oke, sekarang pengetesan video pakai Nikon Z6 II. Tapi mungkin gambarnya nggak terlalu sinematik karena memang cahayanya even ya, lagi berawan banget. Tapi nggak apa-apa karena di sini kita ngetes soal stabilisasinya. Ini sekali lagi megang handheld, diem di tempat berusaha sestabil mungkin. Lalu sekarang maju kah? Silahkan kalian nilai pergerakannya ketika dibawa maju. Dan sekarang kalian udah cukup dekat dengan gua. Silahkan nilai lagi stabilisasinya. Sekarang saya geser. Sambil geser, silahkan kalian nilai tadi. Sekarang gue yang gerak biar kameranya panning. Dan juga tilting. Belum bro. Ya udah nggak apa-apa, itu udah tilt ya. Tapi ya udah, itu silahkan kalian nilai bagaimana kualitas dari stabilisasinya. Karena gue sudah cukup berkeringat. Oke, tes IBIS sekali lagi. Coba dipakai talking head kayak gini sambil jalan. Kameramen mundur, dipegang handheld. Apakah gambarnya cukup stabil atau enggak? Mungkin kalian juga bisa ngejudge kualitasnya ya. Walaupun cahayanya lagi kurang menarik. Sekarang agak-agak mendung, tapi nggak apa-apa. Walaupun kurang kontras, tapi menurut gue kalian bisa cukup menilai. Apakah gambarnya dan stabilisasinya cukup bagus atau enggak. Tapi ya, itu aja. Cut. Oke, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan seputar kamera yang gue cobain ini. Menurut gue, Nikon Z6 II ini memiliki great photo performance and quality dan juga decent video quality. Untuk foto, gue yakin dia nggak akan mengecewakan kalau kalian memang sudah merasa cukup dengan 24,5 megapikselnya. Gambar bagus, detail, reproduksi warna juga cakep, focusing performance dan continuous shooting juga semua berjalan dengan baik. Tapi sayangnya dari segi video ternyata dia masih berada di bawah ekspektasi gue. Tapi kenapa gue bilang cukup decent? Karena sebenarnya fitur dan kualitas videonya ini udah cukup untuk beberapa profesi. Video yang dihasilkan jujur aja cakep, warnanya bagus, dynamic range juga tinggi, port mic dan headset ada dan bisa slow-mo sampai 120 frame per second. Jadi sebenarnya udah memenuhi kebutuhan mayoritas pengguna kamera hybrid. Cuman kalau kalian bener-bener into video, ingin bereksperimen dengan data rate, codec, bit depth, belajar grading dan lain sebagainya, kamera ini gua rasa masih belum cocok. Tapi kalau kalian mau buat video sinematik instan tanpa mau teknis yang agak rumit, ya kamera ini sebenarnya sangat mampu. Oke, itu aja buat pembahasan gua. Balik lagi, kalau soal worth it atau enggak, itu akan kembali pada selera, kebutuhan, dan budget kalian masing-masing. Gua udah review dan menurut gua ini kamera yang wajib lirik juga. Bahkan gua berharap kedepannya dapat kesempatan buat motret di kondisi yang lebih profesional dengan kamera ini untuk ngetes full capability-nya. Tapi untuk saat ini, itu dulu aja. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi juga buat kalian. Jadi referensi buat kalian. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar di bawah. Buat member, kalian bisa download test filenya melalui community tab channel ini. Linknya harusnya udah gue bagiin, ada di sana. Dan buat yang belum membership, mungkin boleh lirik cek membership kita di tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe. Dan ya, itu aja buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share juga ke sosmed kalian, mungkin di storyin ke Instagram gitu kan, karena siapa tahu bisa jadi referensi juga buat teman-teman kalian yang lain. Dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin yang udah ngos-ngosan di belakang kamera Anda. Dan jangan lupa untuk berkarya.